lain menganggap kita orang yang solih, orang lain menganggap kita orang yang hebat, orang lain menganggap kita memiliki ide-ide brilian. Tapi apa yang terjadi dengan diri kita sendiri? Kita yang paling tahu apa yang terjadi di dalam. Kita yang paling tahu akan kebohongan. Kita yang paling tahu akan kemunafikan. Istighfar dengan khofi. Yang ketiga, menundukkan kepala. Yang keempat, memejamkan mata. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. Setelah itu mari sama-sama menundukkan kepala, sama-sama memejamkan mata. Sama-sama kita melihat diri, tak perlu melihat kanan kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak saja sama-sama kita menundukkan kepala, sama-sama kita memejamkan mata. Begitupun dengan adik-adikku sekalian. Semua keputusan ada pada pikiran kita sendiri. Bisa jadi sebagian pikiran kita akan menganggap ini sebagai lelucon saja. Atau mungkin bisa jadi ini menjadi momentum yang berharga karena kita tidak pernah bersama dalam kondisi yang sama. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tanggalkan jubah-jubah kebesaran kita masing-masing. Siapapun kita, boleh jadi jubah itu sebagai seorang tokoh di masyarakat yang dihormati begitu banyak orang. Atau mungkin jubah yang Allah titipkan itu sebagai seorang si kaya di hadapan para tetangga yang sederhana. Atau boleh jadi kita menjadi seorang kepala pada sebuah organisasi. Ada juga jubah itu yang Allah titipkan sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Apapun itu, sejenak saja mari kita tanggalkan seluruhnya. Mari kita sejajarkan di hadapan Allah betapa kita ini adalah makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang seringkali banyak bertanya, makhluk Allah yang seringkali membuat luka, luka ke dalam, luka keluar, luka kepada orang-orang yang Allah kasih, luka kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka Bapak Ibu sekalian, sadarkan ruhani, karena tidak ada keinginan ruhani kecuali bertemu dengan Sang Pemilik. Mari kita tata diri kita masing-masing, lihat ke dalam, jauh lebih dalam, siapa kita sebenarnya. Jujur hadirin di hadapan Allah. Jika kita jujur, kita akan menemukan di dalam diri ini ada kemunafikan. Kita akan menemukan di dalam ini kehinaan. Orang lain menganggap kita orang yang solih, orang lain menganggap kita orang yang hebat, orang lain menganggap kita memiliki ide-ide brilian. Tapi apa yang terjadi dengan diri kita sendiri? Kita yang paling tahu apa yang terjadi di dalam. Kita yang paling tahu akan kebohongan. Kita yang paling tahu akan kemunafikan. Di keramaian orang, kita ini dianggap orang yang solih. Pada kerumunan orang, kita ini dianggap orang yang solihah.
Tapi kita tahu betul apa yang terjadi di dalam rumah. Kita tahu betul apa yang terjadi saat gelapnya malam. Kitalah yang sangat paham, karena kitalah para pelakunya. Maka jamaah sekalian, mari sama-sama kita jujur di hadapan Allah atas seluruh perbuatan yang kita perbuat. Perbuatan semenjak dahulu saat muda sampai hari ini telah menua di usia senja. Begitupun para anak muda, adik-adikku sekalian, mari sama-sama kita bawa pikiran ini pada satu ingatan, dua insan yang Allah persatukan. Dua insan yang dipanggil ayah ibu kemudian. Dua insan boleh jadi yang kita panggil sebagai abi dan umi. Dua insan yang hari ini kita panggil sebagai bapa dan mama. Dua insan yang dahulu berikrar janji setia di hadapan penghulu. Dua insan yang bermunajat. Selepas dalam sujudnya, keduanya meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan kami anak keturunan, berikan kami anak yang solih. Sampai pada akhirnya wa nafakhtu fihi min ruh, Allah tiupkan ke dalam rahim ibu kita dahulu. Sampai pada akhirnya sang ibu merasakan bahagia karena rahimnya terpilih, karena rahimnya hari ini telah hadir segumpal daging yang Allah hadirkan dari munajat-munajatnya. Maka adik-adikku sekalian, mari sama-sama kita hadirkan orang tua kita ke dalam hati. Ibu yang mengandung ayah berjibaku, peras keringat banting tulang untuk menghidupi kita. Bahkan di usia 3 bulan, ibumu dahulu tubuhnya kering kerontang. Makanan apapun dia muntahkan. Setiap hari berat badannya menurun. Ia mencari makanan favoritnya. Tak lama berselang setelah ia makan, dimuntahkan lagi, dimuntahkan lagi. Tapi luar biasanya hatinya begitu riang gembira, sekalipun berat badannya terus saja menurun. 3 bulan berlalu adik-adikku sekalian. Saat masuk 4 bulan, apa yang terjadi? Sang ayah berbahagia, begitupun ibumu ketika itu bahagia, karena ia mulai merasakan ada gerakan-gerakan lembut di dalam rahimnya. Ia merasakan gerakan lembut di dalam perutnya. Berlinanganlah air mata bahagianya. Tapi berselang kemudian, gerakan ini menjadikan air mata itu berubah air mata kesakitan. Sang ayah, saat ia berjuang habis-habisan merogoh kocek dalam-dalam untuk mengumpulkan sanak saudara di usia 4 bulan, hanya sebatas ingin mendapatkan doa-doa langitan demi kita yang ada di dalam rahim istrinya. 4 bulan berlalu, 5 bulan berjalan. Sang ibu mulai merasakan kelelahan. Air matanya berjatuhan karena sakit yang tidak tertahan. Semakin hari gerakan kita di dalam tubuhnya semakin intens. 5 bulan, 6 bulan berjalan, sang ibu mulai bingung harus bagaimana ia mengatur pola istirahatnya. Ia beristirahat sejenak saja, ia mulai merasakan sakit lagi di dalam perut. 6 bulan berlalu, 7 bulan berjalan adik-adikku sekalian. Di usia 7 bulan, kembali sang ayah harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mengumpulkan sanak saudara, orang-orang yang dicinta, untuk mendapatkan doa terbaik agar nanti sesuai dengan harapan diri dan keluarganya. Maka ketika masuk usia 8 bulan adik-adikku sekalian, sang ibu mulai keringatnya semakin intens bercucuran. Ia mulai merasakan kelelahan.
Mau tidur salah, terjaga pun salah. Mau istirahat terlentang salah. Tak istirahat pun menjadi banyak masalah. Maka ketika 8 bulan inilah seorang ibu menyiapkan segala sesuatunya sebelum masuk usia 9 bulan. Dan di usia 9 bulan, perut yang begitu besar, pantasnya banyak istirahat, tapi bidan menyuruhnya untuk lebih banyak bergerak. Bayangkan adik-adikku sekalian, tak henti-hentinya keringat dan air matanya, tak henti-hentinya lelah yang dirasakan. Setiap hari ia bergerak lalu lalang hanya demi proses persalinan yang sesuai dengan harapan. Tibalah satu masa 9 bulan 10 hari, sang ibu pun diantar. Ia tatap dengan tatapan tajam, mulai melihat suaminya ada harapan di dalamnya dan kecemasan. Ia mulai menatap lagi ayah dan ibunya sebagai calon kakek dan neneknya. Terlihat dari garis keningnya, garis kening penuh harap dan kebahagiaan. Maka adik-adikku sekalian, seorang ibu di fase persalinan, ia menemukan satu fase yang tidak pernah ia rasakan di luar persalinan. Fase di mana dirinya tidak merasa sedang berpijak di bumi, dan ia pun tidak merasa sedang kembali di hadapan Allah. Fisiknya terbaring, ruhnya di awang-awang. Maka tak jarang seorang ibu dengan penuh kekhawatiran munajat pada Allah, ya Rabb, lancarkan persalinan ini ya Rabb, lancarkan persalinan ini. Andai ada permasalahan dari persalinanku, dan andai harus memilih antara nyawaku dan nyawa anakku, biarkan aku yang pulang padamu ya Rabb. Izinkan anakku terlahir ke dunia, izinkan kakek dan neneknya bahagia, izinkan ayahnya bangga. Biar aku yang pulang, ambil nyawa ini ya Rabb. Apakah selesai sampai di sana, saudara sekalian? Tidak. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Masihkah menghadirkan air mata miliknya, mempertanggungjawabkan dari seluruh episode kehidupannya? Apa yang kurang hadirin dari Allah? Betapa Allah sangat berkasih sayang, sampai seringkali Allah mengirimkan surat cinta kepada kita. Surat cinta melalui penyakit yang tak kunjung sembuh. Surat cinta melalui mata yang hari ini mulai rabun. Surat cinta melalui kaki yang mulai sulit dilangkahkan. Surat cinta melalui rambut yang berjatuhan. Surat cinta melalui gigi yang mulai beberapa pasang. Bukankah ini adalah surat cinta dari Allah sang pemilik cinta itu sendiri? Allah ingin kita pulang hadirin, sebelum kepulangan kita yang sebenarnya. Allah ingin hati kita ini bersama dengannya. Allah ingin saat kita pulang ada pada cintanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai hambaku, kemari. Jiwa kalian yang telah kami buat tenang, jiwa kalian yang kami telah buat ridho atas ketentuan, mari datang kepadaku. Masuklah ke dalam surgaku, dalam cintaku, bersama dengan orang-orang yang aku cinta. Maka jemaah sekalian,
Jadikan pertemuan kita malam ini sebagai pertemuan yang akan menghadirkan perubahan bagi hati kita semuanya, jauh lebih baik ke depannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Doa ya Allah, kami datang atas nama-Mu, kami berkumpul atas izin-Mu ya Rabb. Kami mohon dengan segala kerendahan diri kami yang tidak layak Engkau dengar, kami yang penuh dengan maksiat, kami yang berlumur dari seluruh dosa demi dosa yang telah menjadi nikmat. Kami mohon ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami, ampuni pula dosa orang tua kami. Andai saat ini orang tua kami ada di barzah-Mu dan mendapatkan murka-Mu, kami mohon dengan segala kerendahan diri kami, terimalah duduk kami malam ini dan jadikan Engkau hadirkan kenikmatan untuk orang tua kami di barzah-Mu ya Rabb. Rabb, andai di antara kami ada orang tua yang masih hidup, kami mohon jadikan sisa usianya sisa usia yang penuh dengan ibadah kepadamu, sisa usia yang semakin hari semakin merasa ditatap oleh-Mu ya, semakin hari semakin merasakan cinta-Mu bukan murka-Mu ya Allah. Duhai Allah, siapapun di antara kami yang datang ke tempat ini membawa beban yang begitu berat, membawa permasalahan yang tidak menemukan solusi, kami mohon dengan segala kerendahan diri kami, ringankan bebannya, hadirkan solusi dari permasalahannya ya Rabb. Berkahi majelis ini, berkahkan para guru-guru di sekolah ini ya. Berkahkan pula para murid-muridnya ya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang meneruskan sujud orang-orang yang soleh. Jadikan anak didik kami anak-anak yang tahu malu di hadapan-Mu ya. Jadikan anak didik kami yang setiap tarikan napasnya, yang setiap kedipan matanya merasakan kehadiran-Mu, merasakan perhatian, merasakan kasih sayang dari-Mu ya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berkahi rumah tangga kami ya, jaga marwah keluarga kami, islahkan siapapun di antara kami yang sedang dalam permasalahan di rumah tangga. Ya Allah, tentramkan siapapun yang berumah tangga, jadikan rumahnya sebagai surga dunia baginya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Duhai Allah, jika tiba satu masa kami harus berpulang kepadamu, jika tiba satu masa di mana ruh kami akan pisahkan dengan jasad ini, kami mohon dengan segala kerendahan diri kami, mudahkan lisan yang kotor ini untuk mengucapkan kalimat indah-Mu, kalimat la ilaha illallah. Kumpulkan kami dalam cinta-Mu, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cinta, kumpulkan kami dengan para kekasih-kekasih-Mu ya Rabb, di dalam cinta-Mu, di dalam surga-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para wargi sadayana sakitu nu kapihatur hapunten aluka suwun dina samangga kakenan kalepatan kaluputan anak nyanggakeun silaturahim. Pamit ya mah aya nu gaduh maksad bali bade ka palihan Pangandaran di haturanan di pesantren Kampung Saling Sadayana. Mohon kana perhatosanana Allahumma muwaffiqil aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.